Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan terkait analisis korelasi dan clustering tingkat kebahagiaan dunia menggunakan PESPA. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Asabi dan rekan-rekan saya yaitu ada Naswat Apriansyah, Muhammad Rizky Effendi, Faris Fadil Safwanda, dan Raditya Tama Nugraha. Baik, selanjutnya ke penjelasan pertama, yaitu latar belakang dan tujuan. Latar belakang, setiap negara memiliki tingkat kebahagiaan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Menarik untuk diketahui apakah terdapat pola tertentu dalam tingkat kebahagiaan antar negara, serta apakah faktor seperti tahun atau jenis kelamin turut berpengaruh. Melalui analisis big data, kita bisa memahami tren global kebahagiaan dengan lebih mendalam. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melakukan analisis eksploratif dan prediktif terhadap data kebahagiaan. Kami ingin mencari tahu hubungan antara variabel menggunakan korelasi sederhana, serta melihat pola pengelompokan negara dengan algoritma clustering Cummings. Selain itu, kami juga memperlihatkan bagaimana PySpark dapat mempercepat dan mempermudah pengolahan data besar dengan kapasitas paralel yang tinggi. Selanjutnya ada masalah. Masalah utama yang ingin dianalisis dalam proyek ini adalah bagaimana pola kebahagiaan berbeda antar negara dan antar jenis kelamin, serta apakah terdapat hubungan tertentu antara jumlah responden dan tingkat kebahagiaan masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai distribusi kebahagiaan di dunia dan faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Selanjutnya ada alasan memilih dataset. Kami memilih dataset Happiness Index karena dataset ini menggambarkan kondisi kebahagiaan masyarakat di berbagai negara secara nyata dan terukur. Dataset ini bersumber dari James Egan Dataset Repository yang berisi data hasil survei mengenai tingkat kebahagiaan berdasarkan negara, jenis kelamin, dan tahun pengamatan. Selain relevan dengan tema sosial global, dataset ini juga cocok untuk penerapan metode analisis big data menggunakan PySpark. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Faris Fadil Safwanda. Untuk waktu dan Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi dataset. Dataset yang kami gunakan berasal dari James Egan Dataset Repository dengan tautan resmi di bawah ini. Linknya ada di bawah ini. Lalu yang kedua, dataset ini berjudul Happiness Index dan berisi data tentang tingkat kebahagiaan masyarakat di berbagai negara berdasarkan jenis kelamin dan tahun survei. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 60 baris data dan 4 kolom utama, yaitu country, gender, mean, dan N. Lalu yang terakhir, kolom country menunjukkan negara sek berisi kategori jenis kelamin, happiness berisi nilai indeks kebahagiaan dalam skala O hingga 10. Dan year menunjukkan tahun survei dilakukan. Sebagai contoh, data dari negara seperti Perancis menunjukkan tingkat kebahagiaan sekitar 6,7 pada tahun 2015 untuk kategori laki-laki. Di sini di samping ada gambar tabel skema data happiness, country, string, mulable sama dengan true. Lalu gender string sama dengan true, lalu mean double sama dengan true, lalu n integer sama dengan true. Dan di bawah ada country, gender, mean, dan n. Next. Langkah teknis awal. Tahap awal yang kami lakukan adalah menyiapkan lingkungan kerja di Google Colab. Kami menginstal di Java dan Apache Spark serta menginisialisasikan variabel lingkungan seperti Java Home dan Spark Home. Selanjutnya membuat speciation menggunakan perintah. Speciation builder app nama happiness
untuk memulai sesi analisis PESPAK. Dataset kemudian dibaca menggunakan perintah. Kami menampilkan struktur data dengan print untuk memastikan tipe datanya sesuai dan melihat beberapa baris awal dengan dissolve. Hasilnya menunjukkan bahwa kolom-kolom sudah terbaca dengan benar dan nilai kebahagiaan happiness tersimpan sebagai data numerik. Tahapan ini memastikan bahwa data siap untuk dianalisis lebih lanjut. Kita bisa melihat di samping seperti gambar yang bisa kita lihat. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Muhammad Rizky Effendi tentang eksplorasi dan transformasi data. Pada tahap eksplorasi, kami menghitung jumlah baris dan kolom menggunakan fungsi df count dan len df column. Kemudian kami memeriksa apakah ada nilai kosong dengan df filter happiness is null count. Selanjutnya kami melakukan analisis sederhana dengan menghitung rata-rata tingkat kebahagiaan tiap negara menggunakan group by country average happiness. Tahap informasi transformasi dilakukan dengan mengubah kolom happiness menjadi tipe double tipe agar bisa diproses oleh model. Kami juga menambahkan kolom baru yang mengklasifikasikan negara ke dalam 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan nilai indeks kebahagiaan. Langkah-langkah ini dilengkapi dengan visual berupa grafik batang yang memperlihatkan rata-rata kebahagiaan tiap negara. Dari visualisasi tersebut terlihat bahwa negara-negara Eropa cenderung memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dan selanjutnya yaitu ada code-nya yang berisi import fungsi yang diperlukan, mod file CSV happiness ke dalam data frame, tampilkan skema tipe data dari data frame, tampilkan beberapa hasil untuk replikasi data. Dan hasilnya berupa country, gender, min, dan berapa jumlah yang merespon. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu analisis korelasi sederhana. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap tingkat kebahagiaan min berdasarkan kategori gender menggunakan metode agregasi grup by. Hasilnya menunjukkan rata-rata kebahagiaan laki-laki dan perempuan dalam dataset. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi antara tingkat kebahagiaan min dan jumlah responden N sama dengan untuk melihat apakah ukuran sampel berpengaruh terhadap skor kebahagiaan. Nilai korelasi yang dihasilkan memberikan gambaran apakah terdapat hubungan linear antara dua variabel tersebut. Nah, di bawahnya ada contoh gambarnya. Rata-rata tingkat kebahagiaan berdasarkan gender. Gender female yaitu 7,3, gender both 7,4, gender male 7,4. Nah, hasil korelasi antara tingkat kebahagiaan min dan jumlah respon N sama dengan dibagi min 0,008. Next. Selanjutnya ada clustering K-means. Tahap selanjutnya adalah analisis clustering menggunakan algoritma K-means. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan negara-negara berdasarkan tingkat kebahagiaan mereka. Kami membentuk fitur numerik dengan vektor assembler, kemudian menentukan jumlah cluster sebanyak 3. Model K-means kemudian dijalankan dan hasilnya menunjukkan 3 kelompok besar negara. Cluster 0, negara dengan tingkat kebahagiaan tinggi dengan skor di atas 7. Cluster 1, negara dengan kebahagiaan sedang berkisar 7. Cluster 2, negara dengan kebahagiaan rendah di bawah 6. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa negara-negara dengan ekonomi stabil dan kualitas hidup tinggi umumnya masuk dalam klaster kebahagiaan tinggi. Hasil visualisasi scatter plot memperlihatkan perbedaan distribusi yang cukup jelas antar klaster. Di bawahnya ada contoh gambarnya. Nah, itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Naswa. Bismillah.
Saya sebagai Naswa di sini akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama adalah tingkat kebahagiaan global menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu perbedaan kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan relatif kecil, menandakan bahwa faktor gender tidak menjadi pembeda utama. Yang ketiga yaitu hasil clustering menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat ekonomi tinggi cenderung memiliki kebahagiaan yang juga tinggi. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama di sini dari sisi prediktif, regresi linear menunjukkan bahwa faktor setiap waktu memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kebahagiaan. Sementara itu, model Kamin berhasil mengelompokkan negara ke dalam 3 kategori kebahagiaan yang jelas. Yang kedua yaitu sebagai refleksi, SpyPark terbukti sangat efisien untuk mengelola data besar dengan proses yang paralel dan cepat. Untuk pengembangan selanjutnya, analisis bisa diperluas dengan menambahkan variabel lain seperti pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, atau faktor kesehatan agar hasilnya lebih komprehensif. Selanjutnya ada penutup. Penutup itu kita bagi 2. Yang pertama, dengan metode korelasi, regresi, dan clustering, kita dapat memahami bagaimana kebahagiaan masyarakat berada di setiap negara, serta bagaimana tren tersebut berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, yaitu melalui pendekatan ini, kita tidak hanya memproses data dalam jumlah besar, tetapi juga menemukan inventif berharga yang bisa menjadi dasar untuk penelitian sosial dan kebijakan publik di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke moderator, yaitu Mas Hilman. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami terkait analisis, korelasi, dan clustering tingkat kebahagiaan dunia menggunakan PESPA. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.